Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat merayakan Jumat Agung dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus. Saya percaya melalui peristiwa ini, saudara-saudara akan mendapat kekuatan baru, semangat yang baru dalam menjalani kehidupan setiap hari yang walaupun kita sedang berada dalam situasi yang tidak kondusif. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika para pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam perayaan Jumat Agung kali ini, tema renungan firman Tuhan untuk kita, kematian yang memberi warna. Nats yang baru saja kita baca tadi adalah memberitahukan kepada kita kronologis tentang peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Dikatakan kira-kira jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi daerah itu. Bait suci terbelah dua. Bahkan peristiwa ini disaksikan oleh kepala pasukan dan juga orang-orang banyak yang sedang berkumpul di tempat itu. Demikian juga perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, informasi ini penting supaya kita percaya bahwa Yesus sungguh mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya perayaan yang berhubungan dengan kematian bukanlah suatu peristiwa yang populer. Sebab di mana ada kematian, di situ ada air mata. Tetapi berbeda dengan kematian Yesus. Kematian Yesus tidak ada hubungan dengan air mata. Kematian Yesus adalah suatu kematian yang berbeda dari kematian yang biasa terjadi. Itulah sebabnya kematiannya adalah kematian yang memberi warna. Mengapa? Yang pertama, kematian Yesus adalah bagi kita. Yesus mati bagi kita. Yesaya pasal 53 adalah menceritakan tentang bagaimana penderitaan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Pukulan demi pukulan ia terima. Sesungguhnya bahwa semuanya itu harusnya ditanggung oleh kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua pukulan
bahkan siksaan yang seharusnya kita alami dan kita tanggung adalah ditimpakan kepadanya. Jadi Yesus mati bukan karena kepentingannya. Yesus mati bukan supaya ia populer. Yesus mati bukan juga karena takdirnya, tetapi ia mati bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus adalah sangat penting bagi kita. Karena kematiannya sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Lalu yang kedua, Yesus mati supaya kita hidup. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang kekejaman dosa, bahwa dosa adalah berujung pada maut, yaitu kematian. Tidak ada hal yang dapat menyelesaikan dosa kecuali melalui kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, seandainya jika Yesus tidak mati, maka selamanya kita hidup di dalam dosa. Karena Kristus telah mati, maka kita akan memperoleh kehidupan. Yang ketiga adalah Yesus mati supaya kita diselamatkan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia dengan darahnya yang mahal. Kata penebusan ini adalah penting bagi kita dalam kita memaknai kematian Yesus Kristus. Penebusan itu artinya adalah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Itulah sebabnya kematian itu adalah membebaskan kita dari cengkraman dan kuasa dosa itu. Keselamatan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa kematian Kristus mustahil saudara dan saya diselamatkan. Kematian Kristus itulah yang memberikan harapan bagi kita akan hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, secara khusus dalam ibadah Jumat Agung ini, memberkati kita semua. Amin.